Halo semuanya, Halo juga. Hero Wiwit. Malam, Pak. Iya, Selamat ini malam, baru Pak beres pingpong. Thomas. Saya belum belum buka mic dulu ya. Iya. Sama Selamat malam, Mbak Diana. Malam semua. Yuk. Saya mewakili sisi konsumsi ya Pak Bu, bukan pewarta Ya, lingkungan. ya. Terima kasih atas kesediaan membantunya. Sama-sama Bu. Oh, Bu Emilnya berhalangan ya? Enggak. Nggak ada info juga sih Bu. Oh, enggak. Oh, ya. Bagus, jadi dua-duanya ada. Iya, Pak tinggal Thomas, ketua ya, Dinda. itu para ketuil sama narahubung ada yang berhalangan, kayaknya lebih baik di-record gitu. Ya, di record. Ya, Emang di record oke. ini. Ya, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Din. Lagi ini baru beres mandi ini. Beres pingpong ya kok. Iya, Diana. Diana nggak ikut ya? Absen kok, absen. Oke. Eh, dari seksi konsumsi mah udah di kontak. Kok Thomas, saya tunggu Ya. instruksi Mbak Bu Emil. Bu Emil kemarin katanya udah, saya nanti bagian beli keletian saja katanya. Sama hari H. Oh, oh gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Udah, menunya juga udah ditentukan. Oke. Wah, saya backgroundnya di ranjang. Memang di kamar saya. Hmm. Soalnya di depan anak lagi main sama Q-nya jadi agak rame. Eh, 2 menit lagi aja ya kita mulai ya. Oke, terima Bu kasih. Yani nggak? Ya, Ibu Yani Bu nggak? Yaning belum. Belum ya. Soalnya ini sebenarnya acara utama dari Ibu Yani sama Ibu Linda sih. Takutnya lupa, mau saya ingetin ya bentar. Boleh, boleh, boleh. Saya izin off cam ya Pengen, kok. oh ya nggak apa-apa. Pengen tahu juga nih, kalau di Diana, pertemuan lingkungan terakhir kapan? Waduh, kapan ya? Eh, jujurnya sudah lupa. Nggak apa-apa. Akan dimarahin kok. Nanti mau pertemuannya kalau latihan kur, apa kalau tugas kur aja kok. Semoga ketua lingkunganku datang. Oh, Tadi udah saya tanyain tadi. Oh, dari oke. itu siapa? Dari Petrus, tapi belum berbalas beliaunya. Oke, oke, oke. Halo Bu Celestine. Itu Bu Emil ada. Ya Bu Emil, iya. Thank you nih Bu Emil juga. Di tengah kesibukan masih mau bantu-bantu. Pagi ini Wiwit nih. Di mana-mana sibuk terus nih kalau Wiwit. Pertemuan seksi lingkungan di... sibuk. Nah, Wit, kalau pertemuan lingkungan terakhir kapan di Wiwit? Waktu membahas itu aja. Eh, Di Turki, Lupaskah ya waktu itu ya? Pasca. Oh, Iya, udah lama. Kita jarang ketemu oh, sih, paling tugas-tugas kur gitu ketemunya. Kemarin sempet, oh. tapi cuma rapat sedikit orang, pengurus doang. Kalau sama umat, ya itu aja juga orangnya. Lumayan tapi ya. Ibu, ibu siapa ketua lingkungannya teh? Bapak, kalau aku Pak Martinus, Oh, Pak Martinus Kaipa ya? Halo, Yang Auri? Pak selamat Martinus malam Bu Halo. Kredit, Yaning. Udah Yang ditungguin Auri? sama Pak Thomas. ya yang Auri Makasih. itu. Yuk, yuk. Warta di saya, Bu Celestine sama saya, Oke, Sukaraja. sip, 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 Sukaraja. sip. Udah datang Bu Celestine sebenarnya masuk ya.
Ya, saya tadi lihat. Oh, Bu Kalau di Anita. Hera, Bu halo Anita Bu Ya, mati Anita. selamat lampu malam. ya. Lagi di Selamat mobil ini. malam, Bu Anita. Ya, selamat malam Iya, Malam, Ibu Bapak Lesti. sekalian. Gelap. iya. Gelap Malah gulita. gelap Tak gulita matiin ya. aja ininya. Ya, Tak matiin aja. matiin Malam, Bu itu serem Emil. kayak di kuburan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke. Iya. Ini saya terpujilah di antara wanita ini. Duh, aduh. Ya, oke. Ya, jam 7-nya udah lewat 6. Kita mulai dulu. Linda bisa bantu buka dengan doa. Boleh. Bu Yaning sebentar gabung ya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan dalam acara pertemuan kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Amin. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini kami datang lagi di hadapan-Mu, hendak mengucap syukur atas segala berkat, pimpinan dan penyertaan-Mu, sepanjang dari pagi sampai malam hari ini. Dan pada malam ini kami sebentar lagi akan memulai suatu pertemuan melalui Zoom untuk membahas persiapan acara pembekalan atau workshop untuk para pewarta lingkungan dan juga para ketua lingkungan. Kiranya Engkau berkenan hadir di sini menerangi hati dan budi kami, khususnya Pak Thomas yang hari ini akan memimpin rapat malam ini, supaya kami semua boleh mendapat pemahaman yang lebih untuk persiapan acara kami yang akan diselenggarakan pada hari Senin 24 Juni 2024. Tuhan, sertailah acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Linda. Ya, Bu Yaning, sama-sama. saya udah lihat udah ada juga ya. Selamat datang Bu Yaning. Selamat malam Bu Yaning. Iya. Oke, nggak apa-apa. Eh, intinya sebenarnya kita tuh kenapa sih ada workshop ini gitu ya? Sebenarnya saya memperhatikan dari pertemuan-pertemuan lingkungan di tiap lingkungan tuh mayoritas itu mandek sih ya, dengan berbagai macam situasi kondisinya. Harapan saya tuh ingin ada yang namanya tuh eh, kehangatan atau membangun lagi relasi dari umat-umat yang udah agak apa ya, udah karena pandemi itu jadi dingin gitu ya, ngerti ya? Jadi pengen dihangatkan lagi gitu, supaya ada gerakan lagi gitu. Karena kita namanya gereja itu nggak mungkin ada kalau nggak ada yang namanya komunitas. Dan komunitas yang paling kecil memang keluarga ya. Kalau apa istilahnya teh eklesia domestika ya. Tapi selepas dari keluarga itu tuh sebenarnya lingkungan. Nah, kalau lingkungannya nggak hidup, jangan haraplah gerejanya juga bakal hidup gitu ya. Gereja bakal jalan gitu. Cuman orang teh motivasi atau panggilannya nggak gitu dapat gitu. Sebenarnya ini buat saya tujuannya itu jangka panjang. Pembekalan ini tuh tadinya pengen 3 kali, cuman karena yang pertama kitanya pada sakit semua gitu ya, jadi kita baru jadinya cuma 2 kali. Yang pertama ini di bulan Juni, yang kedua sebenarnya di September, cuman ini September juga kita bakal banyak acara ya nanti disiapin. Setelah yang 2 ini, target saya itu sebenarnya pewarta lingkungan itu bakal bisa lebih hidup lagi. Yang kalau lagi dulu kan tiap bulan tuh ada pertemuan ya pewarta lingkungan nih. Nah, saya tuh pengennya itu juga hidup lagi. Cuman membahasnya apa? Saya pengen tuh pewarta-pewarta lingkungan itu bisa connect dengan uh, warganya, dengan umatnya. Kalau connect itu berarti dia bisa menangkap keresahan atau masalah-masalah yang mereka sedang hadapi
Dan itu kita bisa minta bantuan narasumber luar, atau mungkin juga di paroki kita kan banyak orang pintar sebenarnya ya, kayak dari dosen-dosen Unpar, udah gitu orang-orang yang secara karirnya juga banyak pengalaman, itu sebenarnya kita bisa saling menguatkan gitu. Itu sebenarnya harapan saya gitu. Apalagi yang apa sukacita ekonomi kreatif itu juga kan sebenarnya banyak dari kita tuh nggak tahu ya. Kalau teman-teman saya banyak yang mengalami sekarang itu kesulitan ekonomi dan itu berdampak ke macam-macam ya. Karyawannya ada yang kena pinjol lah, yang wah jadi masalah lah. Ada yang perceraian gara-gara uang segala macam banyak. Ya saya harapin sih kalau di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Cuman kan ini kita harus antisipasi juga jangan sampai salah langkah ya akhirnya nanti yang jadi korban juga kan umat gereja kita, ya ujung-ujungnya juga ke gereja juga kurang bagus juga gitu ya. Nah makanya step awalnya kita pengen bikin konsolidasi. Pewarta itu saya harapin tuh bisa menjadi sebagai benar-benar yang menghubungkan umat-umat, mereka bisa membangun hubungan, dan mereka bisa menangkap keresahan dari umat. Kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Ada ya? lanjut ya. Lanjut ya. Nah, jadi buat sesi pertama, itu saya pengen menggali dan pengen ada workshop itu ada kerjanya juga gitu. Nah, kerjanya itu tujuannya apa? Tujuannya tuh nanti ada kunjungan. Jadi pewarta itu nanti bakal bikin target mau mengunjungi berapa orang ya. Mengunjungi berapa orang yang udah lama gak ikut pertemuan lingkungan atau yang gak pernah ke gereja. Itu cuman kunjungan aja, dan di kunjungan itu kalau ingat yang pernah ikut CAP kurang lebih kayak gitu. Kunjungannya itu cuman ngobrol aja, kita tangkap keresahan mereka dan kita berdoa bareng ya. Cuman untuk membangun hubungan lagi gitu. Nggak usah khotbah-khotbah, jangan khotbah. Kita di sana cuma jadi pendengar aja dan menangkap keresahannya mereka gitu. Kalau kalau kita datang, begitu datang ngekhotbahin, kayaknya begitu ngeliat kita kayaknya biasanya males gitu ya. Tapi kalau kitanya cuman say hi gitu ya, udah gitu kita cuman just be friend, udah gitu bisa dianya bisa sampai curhat kayak gitu, itu udah bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ini kurang lebih sama kayak kunjungan di CAP ya. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya itu akan jadi evaluasi. Makanya ini pertemuan itu bakal ada PR dan bakal ada grup WhatsApp-nya ya. Makanya diharapin dari tiap lingkungan minimal ketua lingkungan dan pewartanya itu hadir gitu. Karena mereka pada saat membuat target itu harus ada dua-duanya. Kalau enggak kan nggak bisa gitu. Pewartanya doang yang datang, tapi yang nentuin kita pertemuan lingkungan atau umat-umatnya datanya dari mana kan dia yang biasa pegang kan ketua lingkungan ya. Makanya di workshop ini ketua wilayah, ketua lingkungan, dan pewarta itu saya harapin bisa hadir semua gitu. Terlalu cepet ya? Nah, ya, oke. Nah, kemudian juga harapan saya begitu yang ikutan workshop ini ada, itu tuh jangan, saya ngomongnya jangan-jangan deh. Saya harapin mereka itu kalau misalnya punya target 2 gitu, tapi mereka bisa lebih, ya lebih gitu, dimaksimalin gitu. Kalau misalnya targetnya uh, udah tercapai dan masih ada waktu untuk ngejar, kunjungi lagi yang lain gitu. Dan membawa sukacita gitu ke orang yang kita kunjungi gitu. Memang ini effortnya nggak gampang, saya yakin, karena kita semua juga sibuk gitu ya. Tapi kalau misalnya saya yakin sebenarnya kalau 1 minggu kunjungi 1 orang sih sebenarnya bisa banget gitu ya. Nah, saya tadi sebelum pertemuan juga saya sempat nanya-nanya gitu, pertemuan lingkungan terakhir kapan gitu. Ya di lingkungan saya sendiri di Mustang, pertemuan terakhir itu pada saat bahas APP ya.
itu berarti bulan Februari Maret ya. Kalau nggak ada bahan kayak gitu, ya susah jalan gitu. Itu juga kendala, makanya harus dipecahkan masalahnya bersama-sama gitu. Ini ngarep ini ketua wilayah juga pada datang, cuman ini udah ada yang datang belum ketua wilayahnya? Oh ya, Chandra udah datang ya. Ketua wilayah yang lain belum ya? Hadir ya, siap San. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Ada. Oke. Menyimak dulu sementara. Nyimak dulu. Nah, sistem kerja kita menghubungi orangnya itu, Ibu Yaning udah kontak sama penghubung. Jadi di tiap wilayah kan ada pewarta-pewarta. Nah, di tiap wilayah itu dipilih satu pewarta yang bisa menghubungi pewarta-pewarta lainnya. Nah, cuman kan butuh komunikasi, koordinasi sama ketua wilayah. Makanya ketua wilayah saya harapin bisa proaktif membantu juga ke pewarta yang jadi narahubung untuk memberi info. Di tiap wilayah kan ada 4 lingkungan kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi tiap ketua wilayah itu kasih tahu, oh pewarta di lingkungan ini ada siapa aja. Jadi di tiap lingkungan minimal 1, tapi kalau bagus ada 2 gitu ya. Nah, itu mereka semua dihubungi. Kalau misalnya ada 2, dua-duanya diundang. Gitu. Kalau ada yang bukan jadi pewarta, tapi suka aktif di lingkungan, dan kita kelihatan, ini orangnya juga bisa untuk mengunjungi orang, itu buat saya nggak apa-apa, ikut aja gitu. Diundang aja, diajak juga ke sini. Karena yang kayak gitu kita butuh orang yang bisa melakukan kunjungan, dan pada saat melakukan kunjungan itu bukan untuk khotbahin orang gitu ya. Cuman untuk berteman aja, say hi, kemudian dengerin kondisinya ada apa, kalau misalnya dia ada keresahan atau apa. Terakhir sebelum kita pulang, kita Katolik ya, kita doa bersama sebentar aja. Dan kunjungannya saya harapin jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, karena kalau terlalu lama juga ngeganggu sih kalau buat saya ya. Sebenarnya 15 menit sampai maksimal 30 menit lah. Itu udah cukup banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, yang suka kunjungan ke orang, ke umat, siapa nih di sini? Ada yang bisa sharing nggak? Selamat malam, Bapak Ibu. Mohon Malam, maaf, Bu Yaning. lambat tadi ganti device dulu. Kalau untuk lingkungan kami ini sharing ya Pak ya, mungkin ini nanti juga akan dilakukan di workshop nanti. Selain materi dari Pak Thomas, juga kita akan sharing-sharing. Ini sharing sedikit untuk Peter Faber. Itu kan lingkungan yang baru ya, Pemekaran. Itu ada 3 lingkungan muda yang relatif lebih baru daripada lingkungan yang lain. Itu kami mengalami sekali bagaimana dulu susah banget ngumpulin orang. Kemudian yang kita kenal juga sangat minim, Bu Linda juga tahu. Nah, terus makin ke sini karena kita selalu berupaya, jadi makin lama sudah mulai muncul kerinduan. Nah, yang itu kita lakukan tuh antara lain, kita kadang jalan pagi bersama. Pas mereka ada waktu, seperti itu kita jalan pagi bersama. Kemudian kalau kunjungan saya juga lakukan, terlebih kalau ada warga yang ada masalah khusus. Itu masalah khusus itu kita di dalam lingkungan juga ada tim kecil. Yang baru-baru ini kita lakukan juga itu membuat tim penyapa yang sebetulnya analogi dengan yang dilakukan di kelompok ini. Kan kita ada penghubung ya, dari pewarta per wilayah ini kan ada pewarta yang kami mohon untuk terlibat lebih ini sebagai penghubung, itu juga kami lakukan di Peter Faber. Nah, untuk yang tadi Pak Thomas bilang, untuk yang ketua wilayah itu karena akses untuk ke ketua lingkungan lebih bisa gitu ya, karena satu grup. Sedangkan kami pewarta kan nggak satu grup. Nah, mudah-mudahan ini berfungsi. Jadi kita dari semua arah, saya pikir juga ini ya Pak Thomas, kita fleksibel ya. Kalau mau japri lintas yang menjadi bagian kita juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu yang saya juga terima kasih sekali Pak Thomas menginisiasi kegiatan ini supaya ya gereja kita, lingkungan kita makin bertumbuh, dan yang tadi seperti Pak Thomas bilang, yang tidak tersapa, yang belum terjangkau itu bisa terjangkau. Dan itu juga saya ngalamin sendiri, ada yang waktu itu yang kebetulan sekarang sudah berpindah dari lingkungan kami, juga ada yang kesulitan ekonomi, itu kita upayakan, kita bantu, dan bantunya bukan membantu yang hanya membantu, tapi juga kita kunjungi untuk
diberitahu caranya mentas dari ketergantungan itu gimana misalnya kayak gitu. Kemudian ada keluarga muda misalnya ya yang biasa kalau keluarga itu kan ada pasang surut gitu ya. Kalau lagi ada masalah itu saya juga melakukan kunjungan. Kemudian ada tim kecil yang kami juga share di tim kecil itu apa yang terjadi di lingkungan, kemudian apa yang menjadi keprihatinan. Seperti lingkungan kami itu ada yang nggak bisa kita jangkau dengan cara mengunjungi karena apartemen ya. Sebagian dari lingkungan kami itu apartemen. Jadi kita juga mengaktifkan WhatsApp. Jadi kalau kita mau ketemuan janjian, misalnya kita janjian ketemu di mana, kemudian kita jalan. Karena memang betul kita nggak bisa mengakses ke apartemen. Itu contoh-contohnya. Tapi ya semampu kami dengan waktu yang ada, karena kebanyakan juga kerja dan keluarga muda juga di lingkungan kami itu kan biasanya juga weekend itu antara mereka ketemu kumpul keluarga yang adalah juga merupakan komunitas basis mereka juga kita ketuk untuk bisa terlibat di gereja sebisa mungkin gitu. Jadi kita juga ngertilah situasi yang ada, tapi mereka tetap terkonek gitu. Kadang kalau paling enggak tugas kur ikut, kalau enggak pas perayaan tahun baru kita ngumpul ikut. Jadi nggak apa-apa yang nggak sering berkomunitas, tapi sesekali. Setidaknya mereka merasa bahwa oh kita itu keluarga satu lingkungan. Seperti itu. Sementara gitu dulu Pak, mungkin Bu Linda bisa menambahkan. Terima kasih Bu Yaning. Memang betul ya seperti tadi Bu Yaning bercerita bahwa ada keluarga yang bermasalah atau apa itu sebaiknya ya kita sebagai apa di luar keluarga inti mereka adalah keluarga di paroki yang terdekat. Nah, itu sebaiknya ya kita tahu lah kalau bisa bantu kasih jalan keluar atau apa bisa dibicarakan bersama-sama. Nah, kalau untuk yang tim penyapa tadi itu awalnya kan untuk ini kemarin waktu awal tahun itu mengumpulkan iuran sama APK. Nah, itu kan kalau cuma diumumkan sekali di WA itu kadang-kadang sampai berapa bulan kelewat gitu. Ini masih ada yang belum bayar. Nah, maksudnya kemarin tuh dibentuk itu supaya ya sambil menyapa, sambil kalau misalkan udah bayar iuran atau belum gitu. Maksudnya gitu kemarin tim penyapa. Tapi ya ada bagusnya jadi mereka kalau disapa satu-satu gitu kan seneng gitu. Akhirnya merasa diakui gitulah, nggak cuma terdaftar doang gitu. Cuma dari yang saya ya di wilayah saya itu yang berhasil ketemu sama tuan rumahnya sih cuma 2 atau 3 orang lah gitu. Yang banyaknya sih yang keluarnya pembantunya. Karena kan mungkin jam mereka masih kerja atau gimana lah. Pokoknya ada yang malah udah di bel-bel, enggak dibukain, enggak ada yang keluar sama sekali. Aneh nih orang ada apa enggak gitu ya, tapi kelihatannya sih ada, cuma kok berkali-kali di bel tuh diem aja nggak ada apa-apa. Ya sudah, jadi belum sempat tersapa juga. Ya ada suka dukanya lah. Cuman memang pingin sih kalau sempat ketemu tuh kemarin sama keluarganya Mas Dion tuh kebetulan Mas Dionnya nggak ada sama Mbak Ditanya, tapi ada mamahnya kan. Nah jadi ya nanya-nanya sekedar gimana keadaan baik-baik semua ya udah puji Tuhan. Terus ada satu keluarga lagi itu terdaftar di lingkungan kita, tapi konon kabarnya suaminya yang Katolik, istrinya bukan. Jadi waktu saya datang tuh sambil nganterin Warta Theodorus. Selamat pagi Ibu, ini rumahnya Pak ini betul hanya. Ini saya dari gereja mau kasih ini. Dia kan lagi seperti nyapu atau apa gitu depan rumahnya tuh. Oh, gak usah katanya. Nanti susah nyimpennya di mana. Terus ke tetangganya kebetulan kalau tetangganya sudah sering bergabung dengan lingkungan, iya tuh orangnya rada aneh cenah. Jadi ya udah tetangga yang terdekatnya pun nggak bisa berkomunikasi lah istilahnya gitu. Jadi orangnya memang kayaknya nggak terlalu welcome gitu. Ya udah terus ada satu lagi
pernah saya ke salah satu rumah yang menurut daftar alamatnya yang itu, nomornya yang itu, tapi ternyata bukan, itu bukan Katolik, Muslim katanya. Saya Muslim katanya. Oh, jadi nggak tahu tuh, mungkin datanya udah kelewat atau gimana ya. Kalau diupdate lagi. Sementara itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Linda, thank you Bu Yani. Saya cuman penasaran sih, di lingkungan lain ada nggak yang punya tim seperti di lingkungan Peter Faber ya? Ya, Iya. Nah, ada yang tim penyapa, bukan untuk bagi duit ya. Itu awalnya Oh, Pak, beda ya. tapi sebetulnya Oh. kan sebelumnya itu hanya tim inti kami, pengurus inti itu yang kalau ada sesuatu yang khusus itu kami sendiri. Tapi kemudian karena ada keperluan teknis yang keuangan bagi buku berita Warta Theodorus itu, ya akhirnya berkembang gitu. Supaya juga kita juga ada misi lain Pak Thomas, kami ada misi untuk kaderisasi juga, cari calon pengurus baru. Jadi kami memang menyapa, berbicara, melihat, menilik, menimbang nanti siapa kira-kira yang punya waktu, kepedulian dan hati gitu. Jadi memang misinya jadi agak overlap, tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Dari yang lain ada yang bisa sharing keadaan di lingkungannya, apakah nanti kunjungi atau ya udahlah itu urusan ketua lingkungan aja udah gitu. Gimana? Ini ada Bu Diana ini sering cerita juga sebetulnya. Silakan Bu Diana cerita di sini. Sepertinya lagi. Iya. Kalau Nggak ada ya. kesulitan di kami itu biasanya saya sebagai sesi konsumsi Bu Yani, bukan Oh. lingkungan. Nanti ketua lingkungan saja yang bicara. Ketua lingkungannya siapa, Diana? Mas Petrus, Uus. Oh, Pak Petrus Uus ya. Iya. Udah diingatkan sih tadi, cuman kurang tahu nih. Oke, apa-apa. Oke, kalau misalnya, oh ya, kita ini. Ya, Ada suara Pak siapa Thomas tadi? bisa Oh ya, Ibu Anita. sharing sedikit Ya, ya. siap. Oh ya, ditunggu Ibu Anita. Di lingkungan kami Mulyasari Sukadamai, ketua lingkungan kami kan baru dipanggil Tuhan Pak Filipus. Jadi sekarang wakilnya yang jadi ketua lingkungan Pak Teddy. Untuk awal tahun 2024 ini memang kami setiap tahun itu punya planning. Jadi udah Januari, Februari, Maret sampai Desember itu apa yang akan kami lakukan untuk pewartaan. Nanti saya mau sharing sama Pak Thomas aja pribadi. Jadi dalam setahun kan seperti kita tahu pasti ada bahan dari keuskupan. Nah itu kurang lebih 5 ya. Jadi yang kita harus kerjain sendiri itu ada 7, tapi kita nggak akan dalam 7 bulan itu kita nggak semuanya untuk sama-sama gitu. Jadi untuk tentu saja rencana yang akan bidang pewartaan lakukan itu baik sekali, di mana kita akan mengunjungi umat, tapi sebaiknya juga setiap lingkungan itu ada gitu, ada rencana pelayanan namanya. Jadi setiap misalnya Januari kita mau ngapain deh, pokoknya sampai itu, tapi nanti dari bidang pewartaan paroki akan kasih bahan yang dari keuskupan, misalnya untuk APP, untuk Natal, untuk bulan kitab suci, untuk kalau nggak salah ada 5. Bulan Maria itu Mei atau Oktober, biasanya Komkat atau Komisi Kerasulan Kitab Suci akan keluarin ya, biasanya. Tapi saya nggak tahu sekarang bagaimana, tapi setiap tahun tuh biasanya ada. Kalau nggak dari keuskupan, dari KWI ya, karena KWI kita saat ini juga aktif sejak dipegang nama Monsinyur kita. Jadi
untuk tiap bulan itu kalau di lingkungan kami ya puji Tuhan karena warganya udah dari awal kita berdiri itu udah lumayan akrab. Kalau ada yang baru udah langsung dikunjungi oleh ketua lingkungan dan wakil. Jadi oke aja sih kalau misalnya nanti pewartanya mesti ngikut. Tapi biasanya kita kalau kunjungan kan cuman berdoa bersama aja. Jadi memang betul kita nggak usah banyak cerita macem-macem. Kita tanya kabar, pokoknya mereka merasa disapa gitu. Jadi dan juga yang belum bergereja di paroki kita, karena kalau di lingkungan saya kan sebenarnya parokinya bisa 3 ya, bisa ke Laurentius, bisa ke Pandu, bisa ke Theodorus ya. Tapi memang terdaftar di Theodorus. Cuman ya kita nggak bisa paksa juga. Banyak juga dari kami yang perginya ke Laurentius. Karena memang suka damai, suka mulia itu memang deket lah kalau pergi ke sana. Kurang lebih itu aja sharingnya nanti. Mudah-mudahan rencana ini bisa kita laksanakan bersama. Terima kasih Pak Thomas. Ya, terima kasih Bu Anita. Menarik. Bagus. Kalau di Wiwit gimana, Wit? Kalau di aku biasa aja. Karena semua masih aktif bertugas terus. Beberapa senior, paling kalau kami mau ada pertemuan yang senior dibantu Bu Celestine biasanya difasilitasi untuk hadir karena kan letak jarak Sukaraja terus ke Mentor agak jauh. Kemungkinan nanti akan kami coba yang metode kunjungan warga ya. Karena selama ini memang mungkin kurang tersapa, hanya sepintas gitu, dan belum ada sesuatu yang sangat urgent. Jadi nanti akan dicobalah menyapa karena ingin menyapa, bukan karena ada sesuatu. Gitu. Ya. Terima kasih loh ada masukan seperti ini. Bu Yaning dan ibu-ibu yang lain, Mas Yosi, Mas lagi. Pokoknya. Terima kasih. Ya, oke. Thank you. Ya. Jadi memang dinamikanya orang itu sebenarnya ingin disapa sebetulnya. Dan mereka itu kalau misalnya ngerasa ini lingkungannya asik nih, mereka tuh bakal tertarik untuk ikut gitu. Tapi kalau waduh ini kalau mau datang nih pasti mau recokin atau segala macam ya dia juga mungkin ya udahlah suruh anjingnya aja yang keluar gitu kan. Ya ini yang ekstrim gitu ya. Tapi kalau saya sih yakin pewarta-pewarta di Theodorus itu orangnya baik semua ya. Jangan sampai ada yang dibenci sama umatnya gitu ya. Nah, jadi sekarang ini tugasnya apa gitu ya. Nah, kemarin itu kan kita ngebentuknya ketua wilayah sama narahubung pewarta di tiap-tiap wilayah. Nah, narahubung tiap wilayah itu hubungi ketua wilayahnya untuk mendapatkan informasi pewarta dari lingkungan-lingkungan di wilayah lain dan diajak untuk ikut ke workshop ini. Diajaknya ya bisa di WA-in atau misalnya didatengin, tapi minimal dia tahu ada acara ini dan dipandu untuk mengisi formnya. Formnya karena nanti seksi konsumsi yang bakal menghitung kebutuhan ya, supaya jangan terlalu banyak miss-nya gitu. Kemudian kita kan acaranya kan tanggal 24. Nah, tanggal 23 kan ada pleno tuh. Nah, pas lagi pleno, kita ingatkan lagi, reminding lagi. Konfirmasi buat besok nih, ada acara ini. Masih ingat kan jam berapa, datang atau enggak, gimananya? Kita konfirmasi lagi. Ya. Paling di situ sih sebenarnya tujuan kita koordinasi itu. Gitu. Ada Si Dede ada masukan Si Dede? Enggak. Oh, Nah, ini teh oke. ininya screen videonya. Oh. Ya. Oh.
Dari saya masukannya udah apa yang direncanakan itu udah bagus banget. Semoga bisa berjalan dengan baik lah ya. Kalau sharing mah di lingkungan saya tuh umatnya banyak banget itu jumlah kakaknya, ada Bu Hera juga di sini yang udah berjalan biasanya eh, dikunjungi itu kalau memang ada sesuatu yang umatnya memerlukan gitu. Ini ada yang sakit, ada yang pemberkatan rumah dan sebagainya. Nah, terus belakangan ini kan kami mendapat perluasan pemekaran gitu ya. Mendapat umat baru dari pemekaran lingkungan. Nah, jadi ada beberapa juga keluarga baru yang puji Tuhan mereka datang di pertemuan lingkungan sampai bawa anaknya segala gitu ya. Nah, tantangannya itu ketika anaknya diajak pertemuan lingkungan kan berarti hadirinnya dalam pertemuan itu jadi benar-benar heterogen dari segi usia juga. Ada anak SD, ada orang rumah gitu kan, sehingga kita harus istilahnya harus agak kreatif, bisa-bisanya kita, harus pintar-pintarnya kita untuk membawakan materi supaya jangan terlalu berat untuk anak-anak, tapi juga jangan terlalu ringan untuk yang serius-serius gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi tantangan. Karena takutnya kalau kita membawakan, udah dianggap aja anak-anak itu hanya hadir dan kita tidak menyapa, takutnya nanti kan dia nggak mau datang, terus kalau nggak mau datang ibunya juga nggak mau, karena kalau nggak salah tuh anak-anak dibawa karena nggak ada yang nunggu di rumah gitu kan ya. Nah itu tantangan, mungkin nanti Pak Thomas bisa masukin materi tentang gimana caranya kalau kita punya umat yang heterogen dari segi usia, tapi nggak terlalu banyak, misalnya anaknya cuma 3, terus yang lain dewasa-dewasa gitu ya, ada orang mudanya. Kalau tim khusus penyapa kayaknya nggak ada sih tim khusus penyapa di lingkungan kami ya Bu Hera ya, ada Bu Hera juga. Cuman keterlibatan dari pengurus lingkungan itu cukup baik dalam memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Jadi misalnya dari pertemuan lingkungan, waktu itu ada masih muda, tapi ternyata dia ada masalah, dikunjungi rame-rame, ditanya masalahnya apa yang bisa dibantu dari lingkungan. Kalau acara-acara kedukaan dan sebagainya mah, itu mah sudah biasa ya langsung dilayani. Tapi sepertinya umat juga akan lebih, akan mencari gitu kan pengurus lingkungannya kalau dia membutuhkan, ketika dia udah tahu pengurus lingkungan tuh selain menagih iuran ada juga kegiatannya, selain menagih ayo jadwal pertemuan lingkungan, ada juga kegiatannya kunjungan kepada yang sakit, kepada yang memerlukan dan sebagainya. Nah itu yang perlu dipikirkan mah itu tadi, jika dalam pertemuan lingkungan sangat heterogen usianya. Kalau saya lagi kecil, itu di lingkungannya anak kecilnya cukup banyak. Jadi kalau pertemuan lingkungan memang ibu-ibu suka bawa anak-anaknya, saya termasuk di dalamnya. Nah, karena banyak, anak-anaknya tuh ada sekompi gitu kan, bisa berkumpul main sendiri gitu kan, didampingi oleh salah satu pengurus lingkungan, jadi seperti bikin bina iman sendiri gitu di pertemuan lingkungan. Nah, masalahnya kalau di lingkungan saya kemarin cuma 3 anaknya, anak SD cuma 3, yang lain sepuh-sepuh. Itu kira-kira masukannya mungkin nanti bisa bikin metode gimana caranya kalau heterogennya dari segi usia gitu. Makasih. Terima kasih, Cidede. Nah, sekarang saya pengen absen nih dari wilayah 1, saya lihat cuma Ibu Anita ya. Dua wilayahnya nggak hadir ya. Oke, di wilayah 2, saya lihat ketua wilayahnya Pak Chandra ada, kemudian yang jadi narah hubung untuk pewarta yang lainnya Wiwit ya. Ya, Saya tahu belum nanti dapat. saya lapor ke ketua wilayah ya, Pak. Maaf ininya iya. telat. Nggak apa-apa. Ya, jadi tapi tahu ya tugasnya narah hubung ya. Jadi Saya menghubungi
Ya, Wiwit nanti menghubungi, kan di wilayah 2 tuh ada 4 lingkungan ya. Nah, 4 lingkungan itu kan masing-masing ada pewartanya. Kalau di Mustang mah pewartanya saya, jadi udah nggak usah dihubungi lagi. Hubungin ya. Cuman nggak usah. Cuman tinggal yang Cibogo sama satu lagi itu apa ya? Citra Asri satu lagi. Citra Asri, ya Citra Asri. Ya. Nah, itu harus minta tolong Wiwit hubungi ya. Tolong hubungi. Kemudian kalau dari wilayah 3 yang jadi narah hubungnya siapa ya Bu Yani ya? Pak Made, Pak Made ya, Pak yang Pak ditunjuk Pak Made Made, juga tapi ada ya. berhalangan. tadi sudah Oke. respon di grup sih. Oh ya, oke. Wilayah 4 yang narah hubungnya siapa ya? Bu Hera, Oh, Bu Hera ya. Bu Hera udah tahu ya job list-nya ya. Sudah, Pak. Oke. Ya paling narah hubung menghubungi, kemudian link untuk Google untuk pendaftaran kemarin udah ada. Itu bisa di-share ke pewarta-pewarta yang akan dihubungi. Baik, Pak Thomas. Pak Thomas, Eh, ketua lingkungan saya sudah join ya. Wah, keren. Berapa orang? Uus Ketua doang. lingkungan cuma satu kan kok? Oh iya ya, ketua lingkungan. Ya, pewartanya juga jangan lupa ya. Thank you. Oke, ini ada yang mau ditanyain lagi atau cukup jelas semuanya? Jadi saya nanti tugasnya menyampaikan kepada pewarta Pewarta lingkungan lingkungan. untuk kegiatan Ya. tanggal 24. Betul. Ya, sama gambaran kegiatannya gitu. Gambaran kegiatan mah nggak usah sih, cuman diomongin aja ini ada workshop, diminta hadir dan isi form. Soalnya ada yang nanya, emang kita mau workshop apa? Kan harus Nah, dijelasin. kalau itu boleh diomongin dikit lah. Kira aja. Sedikit aja biar penasaran. Ya. Kalau Wiwit kan pinter bikin penasaran ya. Malu sama Bu Yani ya, Bu Yani. Saya ngomong gitu. Itu ya. Oke. Kalau saya kurang jelas, saya kayak narah hubung. Juga saya baru. Ya, narah hubung. Oke. Hubung. Bu Celestin baru buka video. Halo Bu Celestin. Yuk, malam. Ya. Terima kasih. Jangan lupa daftar ya. Bu Celestin. Ya. Terima kasih. Oke. Dari wilayah 4 Pak Denny, Pak Suryanto kan ya? Ketua wilayahnya nih. Pak Denny. Pak Denny. Denny ya. Tadi pamit ya di grup nggak bisa ikut. Iya. Oh, nggak bisa ikut ya. Oke, narah hubungnya dari wilayah 4 siapa ya? Bu Hera. Bu Hera. Oh, Bu Hera ya. Oke, Bu Hera mah aman. Anggotanya kami, Ya. Bu Dede, yang nggak ada IL dan Bosco. 2 lingkungan Ya. lagi yang nggak ada di sini. Ya. Oke. Ya, tinggal disapa sama narah hubungnya. Oke, kalau udah jelas semuanya mungkin kita tutup aja gitu ya. Kita tutup, minta tolong Bu Yani gitu buat tutup dengan doa ya. Boleh. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu bahwa Kau gerakkan hati kami untuk meluangkan waktu dan hati kami hadir di virtual room ini untuk mempersiapkan pembekalan bagi para pewarta lingkungan, para ketua lingkungan, dan ketua wilayah. Kami percaya Tuhan bahwa niat baik kami ini boleh Engkau berkati dan kiranya Engkau juga berkenan menggerakkan hati para pewarta lingkungan, para ketua lingkungan, para ketua wilayah untuk sungguh-sungguh menanggapi niat baik ini agar kami sebagai Gereja Katolik boleh kembali bergairah, kembali bersemangat untuk mewartakan kabar gembira sukacitamu
dan agar gereja kami juga bertumbuh dengan baik. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami dan akan beristirahat. Hanya Engkau memberkati kami pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan Permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. abad. Amin. Santo Theodorus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Yani. Ahmad, Ibu semua. Semuanya. Bye. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, Ya, saya terima ya. kasih semua.